Halo sedulur serbahan Sepulau Bantal, gimana sudah bangun belum dari mimpinya? Kembali lagi bersama Aing Babang Don Cuan. Bagi kalian para kaum goleran dan suka nonton gratisan, pasti kalian tidak asing lagi dengan sosok Zack Snyder. Ya, sutradara kece ini yang berhasil dengan film 300 dan juga Justice League-nya ini akhirnya merilis sebuah film yang sangat dia nanti-nantikan. Film yang berjudul Rebel Moon Part 1 dengan subjudul A Child of Fire ini dirilis pada bulan Desember tahun lalu. Film ini mengisahkan tentang koloni yang berada di ujung galaksi yang merasa terancam oleh penguasa otoriter. Di tengah ancaman ini muncullah seorang perempuan yang sangat tangguh dan tidak tobrut sebagai satu-satunya harapan untuk menyelamatkan mereka. Oke lah, dikarenakan besok saya harus berkunjung ke Afrika Kulon, kebetulan ada proyek jualan sampe, biar tidak buang-buang waktu, mending siapkan bantal, posisikan rebahan, seduhlah kopi Anda, and now is no bar, dan inilah Rebel Moon, A Child of Fire. Cerita berawal dari sebuah kerajaan yang bernama Motherworld. Motherworld dipimpin oleh seorang raja dengan kekuasaan secara turun-temurun alias feodalisme. Tetapi karena ambisi serakah akan kekuasaan yang lebih tinggi, mereka menguras sumber daya di planet ini. Bahkan kerajaan mengerahkan pasukannya keluar angkasa dan menaklukkan semua dari apa saja yang mereka lalui. Kejayaan kerajaan Motherworld seakan terlihat tiada akhir. Sampai terjadilah sebuah pengkhianatan yang mengakibatkan tewasnya raja dan ratu mereka. Kejadian inilah yang memutus garis keturunan di kerajaan tersebut. Kekacauan ini berdampak juga ke semua planet-planet jajahan Motherworld yang mulai merencanakan revolusi secara besar-besaran. Senator Balisarius memanfaatkan kesempatan itu untuk mengokohkan kekuasaannya. Dia juga mengirimkan seorang komandan paling kejam, brutal, dan suka yang tobrut-tobrut. Orang-orang memanggilnya Nobel. Menampilkan desa Veld. Gadis ini bernama Cora. Ia seorang yang bekerja sebagai petani desa yang berasal dari kalangan bawah. Ketika dirinya sedang menikmati indahnya rembulan, Gunnar memanggilnya untuk segera pulang. Pada saat itu juga pemimpin desa Veld, sebut saja namanya Sindri, merayakan panen besar di desanya dengan acara makan-makan dan pesta bersama. Untuk sekedar info saja, Cora adalah penduduk baru di desa itu. Tak banyak juga yang tahu kalau ia seorang prajurit perang yang secara terpaksa harus tinggal di desa Veld. Keesokan paginya Cora beserta temannya melihat sebuah kapal besar yang mengarah menuju ke desanya. Cora segera pergi untuk memberitahu semua masyarakat desa tentang apa yang sebelumnya ia lihat. Sindri mengumpulkan rakyatnya di sebuah tempat untuk membahas kedatangan dari kapal tersebut. Gunnar berkata pada Sindri bahwa kita tidak boleh takut begitu saja dengan mereka. Mereka berharap kedatangan kapal itu akan menjadikan mereka sebagai mitra, bukan sebagai musuh. Cora mencoba menyanggah perkataan Gunnar. Kedatangan kapal tersebut tidak lain hanyalah untuk sekedar menghancurkan dan memperbudak para masyarakat desa. Cora pun menyuruh Sindri untuk memberikan apa yang mereka mau, namun jangan pernah memberikan sumber daya yang ada di tanah subur ini. Pada akhirnya mereka pun mendarat di desa Veld. Kedatangan mereka yang disambut cukup baik oleh Sindri bersama para warga desa. Mereka datang bersama beberapa pasukan yang dipimpin oleh Laksamanaus Nobel. Sindri lalu mengajak Nobel beserta para pasukannya untuk singgah terlebih dahulu ke desanya itu. Saat di sana, Nobel berharap Sindri serta rakyatnya bisa membantu mereka mencari kelompok revolusioner yang sedang bersembunyi saat ini. Ia disuruh Baliarius untuk mencari para revolusioner itu agar segera diadili di kerajaan. Maksud dari Nobel ialah seorang perempuan revolusioner yang bernama Devra Blodrak beserta saudaranya Darian Blodax. Selain itu, karena prajuritnya sangat bergantung pada pasokan makanan, Nobel mencoba mengusulkan kalau Sindri bersedia menjadi mitranya dan memasok makanan untuknya. Sebagai balasannya, mereka akan diberi nilai 3 kali lipat dari harga pasar yang ada. Sindri dengan berat hati menolak tawaran tersebut disebabkan stok makanan mereka yang hanya cukup untuk kebutuhan rakyatnya. Tetapi Nobel tak percaya begitu saja karena ia yang melihat potensi dari tanah mereka yang luas dan terlihat subur. Pada saat di dalam ruangan, Nobel menanyakan seseorang yang mengawasi panen di desa Veld
Gunnar pun mengangkat tangannya dan berkata kalau desanya mempunyai cadangan makanan yang mungkin bisa memasok semua yang Nobel butuhkan. Sindri merasa kesal atas ulah Gunnar dan menyuruh Nobel untuk tidak mempercayainya begitu saja. Nobel seakan lebih mempercayai apa yang dikatakan oleh Gunnar. Mulai dari sinilah kebrutalan mereka ditunjukkan. Pada saat di depan hadapan para rakyatnya, Nobel langsung memukul Sindri beserta istrinya hingga menyebabkan keduanya tewas. Nobel pun memutuskan kalau nantinya mereka akan menagih hasil panennya pada Gunnar dan ia harus menyanggupinya dalam 9 minggu ke depan. Sebelum pergi, Nobel akan menagih hasil panennya sebanyak 10.000 gantang dalam jangka waktu 10 minggu ke depan. Nobel seakan tak peduli meskipun Gunnar merasa tidak sanggup untuk memenuhinya. Pada saat Nobel pergi, ia memerintahkan pasukannya untuk tinggal dan mengawasi desa Veld dengan bantuan sebuah robot yang bernama Jimmy. Jimmy merupakan robot yang mengabdi kepada Raja Motherworld, tapi ketika sang raja telah mati, ia digunakan untuk membantu para penjajah yang mengambil alih Motherworld. Saat berada di sungai, Jimmy berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Sam. Ia menanyakan tentang wafatnya sang raja dan putri Isa, tapi Sam tidak mengetahui akan kejadian tersebut. Ia bercerita kalau dirinya percaya kalau Putri Isa akan datang dan ialah yang akan membawa kedamaian di Motherworld. Ia beserta robot yang lainnya berjanji akan membantu Putri Isa sampai dunia ini benar-benar menuju kedamaian. Jimmy juga tahu kalau raja serta ratunya telah dibunuh oleh seseorang kepercayaan raja dan ia berharap kalau Putri Isa masih hidup hingga saat ini. Sementara itu, di lain tempat, warga desa menyalahkan Gunnar atas apa yang telah terjadi. Berusaha mencoba menenangkan mereka, Gunnar mengajak mereka semua untuk memenuhi apa yang Nobel inginkan agar tidak ada lagi warga yang terbunuh. Sementara itu, Cora bersiap-siap akan pergi meninggalkan desa Veld. Dari kejadian sebelumnya, Cora tahu kalau para pasukan Motherworld tidak akan sekalipun memberi ampun kepada semua desa-desa jajahannya. Hagen sempat menahannya karena Hagenlah yang pertama kali menemukannya dan ialah yang mengajak Cora untuk tinggal di desa ini. Cora tetap berpegang teguh pada pendiriannya untuk pergi meninggalkan Hagen serta desa Veld. Di saat akan pergi, Cora melihat Sam yang sedang dikerjai oleh pasukan pengawas. Ia pun berniat untuk menolongnya ketika melihat sebuah kapak. Asalah satu kawanan mereka mencoba menahan Sam, namun ia tak berdaya melawan mereka semua. Di saat pemimpinnya yang bernama Markus berniat ingin memperkaos Sam, tiba-tiba saja Cora datang dan tanpa diduga ia membunuh semua para pasukan Motherworld. Di saat itu datanglah Jimmy, si bos memerintahkan untuk membunuh Cora, tapi ternyata ia malah membunuh bosnya sendiri yang membuat Cora sedikit tidak menyangka. Setelah Jimmy pergi, warga desa berbondong-bondong datang ke tempat kejadian dan melihat apa yang telah dilakukan oleh Cora. Lalu Cora juga mengajak warga desa untuk saatnya pergi bertempur. Keesokan harinya, Cora berkata pada Hagen kalau ia akan pergi mengunjungi Jenderal Titus, karena dia seorang pahlawan yang pernah memerangi para pasukan bengis Motherworld. Cora juga meminta bantuan Gunnar untuk menuntunnya pada seorang pemberontak yang mengetahui keberadaan Bloodaxe bersaudara yang berada di Frovaiden. Pada saat sedang beristirahat, Cora bercerita ketika ia masih berumur 9 tahun. Keluarga serta pasukan Motherworld dibunuh oleh para pengkhianat yang dipimpin oleh Balisarius. Ia sempat berhadapan langsung dengan Balisarius, namun ia tak berani untuk membunuhnya. Pada saat itu juga Balisarius membawanya hingga menganggap Cora adalah putrinya sendiri. Balisarius mendidik Cora hingga ia menjadi salah satu pasukan terbaiknya. Dan seiring berjalannya waktu, Cora menemukan pujaan hatinya. Namun sungguh sangat disayangkan, hubungan mereka tidak bertahan lama karena di saat mereka dikirim ke medan perang, kekasihnya gugur dalam sebuah pertempuran. Cora menjadi seorang perwira di bawah komando yang telah membunuh keluarganya. Cora sengaja menceritakan sejarahnya agar Gunnar mengetahui kalau pasukan mereka tidak akan memberikan ampunan kepada siapa saja. Singkat cerita, Cora serta Gunnar telah sampai di Frovaiden, tetapi Alpin, informan yang akan memberitahu keberadaan Bloodaxe pada Gunnar, telah dibawa oleh pasukan pemburu yang bekerja di bawah Imperium.
Gunnar sendiri hanya mengetahui bahwa Bludak tinggal di planet Charon yang dilindungi oleh Raja Levitika. Mereka pun mendatangi sebuah bar di sana. Korra mencari info tentang keberadaan Jenderal Titus. Di sana, seekor makhluk aneh memberitahu keberadaan Jenderal Titus yang berada di Volux. Di saat akan pergi, tiba-tiba Korra dijegal oleh seseorang hingga terjadilah peperangan kecil. Secara tiba-tiba seseorang bernama Kai membantu menyelamatkan Korra ketika dirinya hampir saja mau dibunuh. Kai sendiri hanya seorang pembunuh bayaran biasa yang mempunyai sebuah pesawat. Ia kemudian mengajukan diri untuk mengantar mereka ke Volux dengan bayaran sepantasnya saja. Kai membawa mereka ke negara perbatasan yang bernama Nuodi. Mereka menemui seseorang bernama Tarax yang juga merupakan mantan pemberontak yang melawan Motherworld. Mereka meminta Tarak untuk melawan pasukan Motherworld di desanya. Tarak menyanggupi permintaan itu dengan satu syarat, mereka bisa melunasi semua hutang Tarak dalam jumlah yang sangat besar pada Hitman. Karena jumlah uang mereka yang tak mencukupi, Hitman pun bertaruh jika Tarak bisa menunggangi seekor burung bernama Blackbird, maka ia dibebaskan hutang-hutangnya. Namun jika Tarak gagal, maka mereka semua akan menjadi budak seperti Tarak. Tarak pun berhasil menunggangi Big Blackbird setelah berbicara secara hati ke hati, meskipun di awal itu adalah hal yang mustahil baginya. Setelah mendapatkan Tarak, mereka pun pergi mendatangi planet Cobalt untuk mencari pejuang melawan Motherworld. Mereka menemui Nemesis untuk memintanya bergabung dengan para pejuang lainnya yang akan melawan para pasukan Motherworld. Nemesis sendiri merupakan salah satu pejuang di planet Cobalt yang membantu dari serangan monster-monster yang memburu para penambang di sana. Saat di dalam perjalanan, Korra kembali bercerita pada Gunnar. Saat setelah ia menjadi perwira, ia kini menjadi pengawal elit keluarga raja untuk mengawasi Putri Isa. Ketika itu, di sebuah kejadian, ia melihat Putri Isa hidupkan kembali burung yang telah mati. Ia melihat bahwa Putri Isa berbeda dan bisa memberikan kedamaian di dunia. Pada akhirnya mereka pun tiba di Volux, di mana Volux sendiri terkenal dengan nama Gladiator Arena. Mereka pun menemukan Jenderal Titus seperti layaknya seorang gelandangan. Setelah Titus kehilangan para pasukannya, ia mulai menyerah dan di saat itu Korra memberikan semangat kembali, lalu mengajak untuk melawan kembali para pasukan Motherworld. Sementara itu di lain tempat, para pasukan Hexo membawa Alkin pada Nobel. Di sana ia memberitahu keberadaan Bludak yang berada di planet Charon yang dilindungi oleh Raja Levitika. Kembali lagi ke Korra serta yang lainnya yang kini mengunjungi planet Charon untuk menemui Raja Levitika. Di sana ia meminta izin untuk bertemu dengan Blodax bersaudara. Sang raja pun memberikan izinnya pada Korra. Pada saat itu juga mereka pun datang beserta dengan pasukannya. Depra memberitahu Gunnar agar jangan membawa dirinya ke pertempuran. Mereka hanya membeli gandum dari desanya, bukan berarti harus menolongnya. Kemudian Korra berbicara pada Depra kalau desanya telah dijajah hingga mereka membawa pasukan Motherworld. Depra memberitahukan bahwa mustahil bisa melawan mereka, karena pasukan mereka sangatlah kuat dan ia tidak bisa bergabung dengan Korra. Namun Korra tak tinggal diam. Ia berusaha meyakinkan mereka untuk bisa bergabung melawan pasukan Motherworld. Daryan pun akhirnya menyetujui dan akan membantu mereka untuk melawan pasukan Motherworld. Daryan kemudian memberitahu pada pasukannya tentang kedatangan Korra. Ia tidak memaksakan pasukannya untuk ikut, tetapi ia berharap akan adanya revolusi untuk kebaikan terhadap semua planet. Daryan pun beserta sebagian pasukannya pergi bersama Korra, sedangkan adiknya Depra dan sisanya memilih untuk bertahan. Tak berselang lama, Nobel mendatangi Raja Levitika untuk menanyakan keberadaan Blodax. Bahkan Nobel membunuh Raja Levitika karena telah membiarkan Blodax bersaudara tinggal bersamanya. Ia pun menghancurkan planet Charon dengan pesawat King's Gage. Sementara itu, Kai membawa pesawatnya Gonfidal untuk mengirimkan barang pesanan. Di sana Korra merasa curiga karena ia melihat salah satu pasukan Hexo berada. Dan tiba-tiba, Korra serta yang lainnya ternyata dijebak oleh Kai sehingga mereka pun tertahan. Kai mengetahui kalau para pemberontak ini bernilai cukup besar, terutama Korra.
sehingga ia memilih untuk memberikannya kepada Noble. Saat itu juga Noble mendatangi mereka semua dan semua buronan Motherworld yang telah berada di sana, terutama Korra atau yang mereka sebut Artelais, buronan paling dicari oleh pasukan Motherworld. Mereka semua akan dieksekusi mati hingga Kai menyuruh Gunnar untuk mengeksekusi Korra pertama kali. Dan tiba-tiba terjadilah pertempuran. Korra pun akhirnya bisa membunuh Noble, namun semua itu harus dibayar mahal karena Darian selaku pimpinan Blood Dax mati demi menyelamatkan semuanya. Kini mereka pun berencana untuk melanjutkan apa yang telah mereka lakukan karena tak lama lagi setelah Motherworld mendapatkan kabar kematian Laksamananya, mereka akan mengirimkan pasukan yang lebih banyak lagi. Mereka pun kembali ke desa Pelt dan di saat itu Jimmy melihat mereka telah kembali ke desa dari kejauhan. Sementara itu, di lain tempat, para pasukan Motherworld membawa mayat Noble ke sebuah pesawat. Di sana mereka memasukkan sebuah cairan ke dalam tubuh Noble dan tiba-tiba saja Noble berada di suatu tempat. Noble bertemu dengan Balisarius. Ia berkata bahwa putrinya yang bernama Artelais kini menjadi seorang pemberontak. Balisarius kemudian menyuruh Noble untuk menuntaskan pemberontakan ini dan membawa putrinya hidup-hidup. Para Dreadnought pun berhasil menghidupkan kembali Noble dan cerita pun selesai. Berakhir sudah cerita dari part 1 ini guys. Karena ceritanya masih panjang, tetap pantau saja ya channel kami dan jangan lupa like dan subscribe-nya.